Pembacaan hari ini dipetik di dalam Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dan perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom, silakan duduk semua. Ya, kita sangat bersyukur ya, karena sekali lagi ya kita meneruskan siri khotbah kita di dalam kitab Injil Matius. Ya, seperti mana yang kita pelajari bersama-sama. Ya, karena untuk beberapa minggu ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan memasuki di dalam perumpamaan-perumpamaan yang dinyatakan oleh Yesus tentang kerajaan surga. Ya, jadi kita harus mengerti mengapa pentingnya bagi setiap kita untuk memahami tentang kerajaan surga. Ya, karena jika kita benar-benar memahami, sudah pasti
Ya, ianya akan memberikan impak kepada kehidupan kita, nilai-nilai di dalam hidup kita, bukan saja untuk hidup kita hari ini, tetapi juga untuk kehidupan kita menuju kepada kekekalan di dalam Tuhan. Jadi ya kita harus bersama-sama mengerti dan memahami tentang kerajaan surga. Sama-sama katakan kerajaan surga. Kerajaan surga. Kalau saya tanya siapa mau masuk surga, angkat tangan. Wah, banyak yang mau. Banyak yang tidak angkat tangan, bahaya. Terima kasih, thank you so much. Ya, jadi kita harus paham ya, apa itu kerajaan surga. Ya, jadi apa itu kerajaan surga? Ya, kalau kita lihat kata kerajaan surga adalah cukup mudah untuk dimengerti sebuah kerajaan. Dan subjeknya adalah Yesus sebagai raja dan kita adalah pengikutnya. Ya, jadi ada sebuah kerajaan. Dan Yesus adalah rajanya dan kita semua adalah pengikutnya. Kenapa? Ya karena sama seperti di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Ya bila kita kembali ke Matius 7 dikatakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Berarti tidak semua orang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan di ayat yang terakhir, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi oleh itu ini adalah satu rahasia yang harus kita paham tentang kerajaan surga. Dan kita harus tahu apakah fokus tentang kerajaan surga. Ya, karena fokusnya kerajaan surga adalah ya bagaimana hidup kita bersiap sedia dan bersikap ya di dalam kita melihat hidup kita hari ini, masa depan dan akan datang. Jadi kita harus mulai memperhatikan bagaimana kita harus bersiap sedia ketika kerajaan surga telah datang. Ya, ketika kita dapat bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, kita harus bersiap sedia. Bagaimana dengan sikap kita, hidup kita ya di hadapan Tuhan. Nah, oleh itu di dalam pengajaran Yesus 1/3 dalam pengajaran Yesus, dia mengajarkan menggunakan perumpamaan. Sama-sama katakan perumpamaan. Perumpamaan. Ya, perumpamaan. Apakah maksud perumpamaan? Nah, perumpamaan merupakan ungkapan ataupun penyataan yang menggunakan analogi atau perbandingan untuk menyampaikan maksud ataupun pengajaran tertentu. Ya, jadi maksudnya daripada sesuatu digunakan untuk membuat perbandingan supaya dapat sampaikan message-nya dengan baik. Ya, jadi itulah ya Yesus menggunakan perumpamaan karena Tuhan kita yang menciptakan kita. Dia mengetahui bahwa manusia kita semua suka dengar cerita. Ya, suka dengar cerita. Jadi maka Yesus mengajar tentang perumpamaan ataupun cerita-cerita dunia ini yang membawa maksud surgawi. Dia cerita tentang keadaan dunia, tetapi mempunyai maksud surgawi bagi kita semua. Ya, seperti minggu lalu. Siapa ingat apa yang kita belajar perumpamaan minggu lalu? Siapa ingat? Tentang apa? Lupa sudah. Ya, karena minggu lalu ya kita belajar tentang 4 jenis tanah, ya kan? 4 jenis tanah. Ya, merujuk kepada hati kita. Ya, pertama adalah seperti benih yang ditaburkan. Pertama di tanah seperti di tepi jalan. Ya, ini merujuk kepada orang yang hanya mendengar tetapi tidak menerima firman Tuhan. Yang kedua adalah tanah yang kedua adalah seperti tanah yang berbatu-batu, mendengar firman Tuhan tetapi dasar kebenaran firman-Nya tidak kuat sehingga bila matahari terbit layulah dia. Dan yang ketiga adalah tentang tanah. Ya, bagaimana ada semak duri, ya bagaimana tumbuhan itu tumbuh, akhirnya dihimpit dengan semak duri, sehingga akhirnya mati, dihimpit oleh dunia, digoda oleh dunia, dibawa oleh arus dunia, ya. Dan yang keempat adalah tentang tanah yang baik. Bagaimana setiap orang yang menerima firman Tuhan bertumbuh dengan subur, hidup untuk Tuhan, dan akhirnya menghasilkan buah-buah di dalam hidupnya.
Nah, itu perumpamaan minggu lalu. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang 3 lagi perumpamaan, ya. Yang pertama adalah tentang gandum, biji sesawi, dan juga ragi. Sama-sama katakan gandum, biji sesawi, dan ragi. Nah, jadi daripada 3 tumbuhan ini akan membawa kita memahami tentang panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya di tengah dunia ini. Kita dipanggil sebagai orang yang percaya, ya. Apakah panggilan kita, ya? Karena saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, ya, tidak mudah menjalani hidup sebagai orang yang percaya. Saya percaya minggu lalu, beberapa minggu yang kita pelajari bagaimana orang yang sudah mendengar Yesus, sudah melihat mujizat, sudah melihat kuasa, sudah melihat tanda-tanda dan segala macam perbuatan yang Yesus lakukan dengan pengajaran Yesus yang luar biasa. Banyak yang melihat tetapi sedikit yang mengikuti. Sedikit saja yang mau ikut Yesus. Sedikit saja yang mau percaya tentang pengajaran Yesus. Kenapa? Ya. Sama halnya dengan dunia hari ini, kalau kita lihat baik-baik di dalam kehidupan kita, ya, kita melihat sebagai orang yang percaya itu tidak ramai, sedikit saja. Kita rasa orang-orang percaya ataupun tentang pemberitaan Tuhan itu macam mengalami kemunduran. Sudah beribu tahun, tetapi kita tidak melihat, ya, tentang kerajaan surga bagaimana perkembangannya. Kita merasakan, ya, agak sedikit. Kadang kita berpikir, adakah Tuhan berdiam diri tentang perkara ini? Nah, pengalaman saya, ya, secara pribadi lah, pengalaman saya, dulu saya bersekolah di sekolah rendah. Ya, enggak payahlah saya kata nama sekolah rendah saya di mana lah. Ya, saya pernah sekolah rendah. Dan di sekolah rendah, ya, saya ingat mungkin itu umur saya mungkin darjah 3 atau darjah 4 lah, ya, saya masih mengingat-ingat, ya. Dan di sekolah sana, karena di sekolah kami masa itu kelas pelajar Kristen kami boleh hitung pakai jari, ya. Karena macam kelas saya hanya ada 2 atau 3 orang saja yang Kristen dan selebihnya bukan Kristen, ya. Dan apabila belajar di sekolah rasa seperti ditekan. Ya, karena waktu saya berada di sana, ya, karena suasananya, persekitarannya lebih ramai orang yang bukan Kristen, dan kemudian saya harus mengikuti cara di sekolah itu. Saya dipaksa, ya. Kalau pelajaran kelasnya ini saya harus wajib ikut. Bukan saja itu, saya harus berpakaian, saya harus pakai yang di kepala itu. Paham gak? Ya, pakai itu. Kemudian ada dia punya kain samping, saya pakai. Wajib setiap hari Jumat. Lagi dahsyatnya bagi saya pada masa itu, setiap hari Jumat saya harus ke sana. Kemudian saya harus mengambil, ya, untuk paham lah, ya, cuci semua. Iya, saya harus. Kemudian saya harus masuk di dalam dan belajar cara ibadahnya, duduknya, sujudnya, rukuknya. Saya belajar. Ya. Jadi di sana saya belajar. Kemudian saya rasa macam saya ditekan. Ya, kadang setiap hari Jumat saya harus melaluinya. Saya harus menghadap cikgu yang memperhatikan saya. Wah. Dan syukur-syukurnya lah, ya, saya syukur-syukurnya lah. Orang tua saya selalu pastikan saya pergi ke gereja. Hari Minggu dia harus pastikan. Ya, walaupun keadaan dia di sekolah agak menekan saya, setiap hari Minggu dia bawa saya ke kelompok sel, bukan kelompok sel lah, sekolah minggu masa itu. Sekolah minggu mesti mau bawa pergi sana. Supaya persekitaran saya masih merasakan ada lagi orang-orang Kristen. Dia bawa setiap minggu. Saya bersyukur hari ini saya masih nampak banyak saya punya cikgu-cikgu sekolah minggu yang selalu mengajar saya. Saya sangat bersyukur karena ada orang-orang yang masa itu memberi kesan kepada hidup saya. Walaupun saya nakal, ya, ada juga kawan-kawan yang selalu cari saya di mana saya hilang. Ya, jadi demikian karena persekitaran itu. Kalaulah kita, ibu bapak hari ini saya ambil kesempatan juga, ibu bapak kalau kita
tidak memperhatikan anak kita baik-baik, ya kita membiarkan saja mereka, bagaimana mereka mau memahami tentang hidup menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, kalau bukan kita yang mendidik mereka, mereka tidak tahu. Tetapi ibu bapa, dan kita bersyukur ada banyak pemimpin-pemimpin yang selalu mengajar kita, mengingatkan kita. Wah, saya sangat bersyukur, ya, karena sehingga hari ini saya boleh datang beribadah. Kalau tidak, wah mungkin lain sudah tempat ibadah saya pada ketika itu. Tetapi saya sangat bersyukur, ya, karena secara pribadi saya pun merasa masa itu, wah ini tidak adil. Kenapa saya dilayan sedemikian? Ya, kenapa harus ya? Karena kami adalah jumlah yang sedikit, tidak diberi perhatian. Saya tidak tahu kalau pengalaman kamu, mungkin di suatu tempat karena status agamu, kamu dinilai berbeza, kamu dilayan berbeza. Tetapi hari ini firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama, justru Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, oleh itu kita, yang pertama kita dipanggil menjadi seperti gandum. Sama-sama katakan, dipanggil menjadi seperti gandum. Dipanggil menjadi seperti gandum. Oke, mari kita baca dulu. Ya, mari kita baca ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30. Ada slide-nya. Ya, kita minta ya dibacakan, sama-sama baca. Ya, saya percaya ini saya selalu kongsi ya di jemaat PJE, masa itu saya selalu kongsi. Ketika kita baca firman Tuhan, itu menjadi ibadah kita. Ya, ibadah bukan soal menyembah sahaja, bukan soal kita mendengar firman Tuhan, tetapi bila kita membacakan firman Tuhan itu menjadi ibadah, itu menjadi suatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan dibentangkan baca. Kalau di rumah sudah kita tidak baca firman Tuhan, di gereja lagi tidak mau baca, susahlah kita. Ini bukan menyindir ya, reality kita kadang sudah terbiasa. Jadi mari kita mulaikan gaya hidup yang bagus ini. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ladang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungmu. Nah, daripada pembacaan yang kita bacakan sebentar tadi ya, singkatnya ceritanya demikian ya, bahwa ya kalau kita melihat daripada keseluruhan cerita, ada seorang yang menabur benih ya, menabur benih di ladang ya. Dan kemudian waktu orang sudah tidur ya, waktu orang tidur, musuh mulai menaburkan benih lalang ya di tempat yang sama. Nah, jadi gandum ini tumbuh, ya dia tumbuh dan mulai menghasilkan buah. Tapi bila dilihat, ya di kalangan ya tanaman gandum itu ada lalang yang tumbuh. Jadi pekerja-pekerja ya yang bekerja bersama Tuhan, dia kata bagus kita cabut saja lalang ini, bagus kita kasih keluar saja, ya mungkin lebih baik. Ya, tetapi Tuhan ini berkata jangan dulu, jangan cabut. Ya, biarkan saja tumbuh, nanti waktunya akan tiba apabila dia sudah berbuah. Kita dapat melihat, kemudian barulah kita kumpulkan lalang itu dan kita bakar di dalam api. Ya, kemudian kumpulkan gandum. Ya, kemudian itulah yang diceritakan, suatu perumpamaan memberi suatu gambaran kepada kita. Benih adalah sama seperti firman Tuhan yang ditaburkan. Kemudian ladang adalah dunia ini, ya. Dan di dalam dunia ini ada gandum dan juga lalang.
Ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya, ya. Dan dikatakan di sana musuh adalah siapa? Si iblis. Ya, si iblis. Dan daripada cerita ini apa isunya? Isunya adalah tentang bagaimana membezakan antara gandum dan lalang. Karena keduanya mempunyai rupa yang sama. Rupa yang sama tetapi tidak sama. Gandum tidak sama dengan lalang, berbeza. Dan oleh itu karena perbezaannya adalah penting untuk menunggu waktu gandum itu berbuah. Ya, apabila gandum itu berbuah, ya, benih gandum yang berat akan membuatkan gandum itu tunduk. Berbanding dengan lalang, ya, yang akan tetap berdiri tegak. Jadi itulah waktu yang terbaik untuk membezakannya, ya. Jadi bagi kita semua, hari ini yang kita harus pelajari, ya, tentang hidup kita, bukanlah tugas kita untuk membezakan mana satu lalang, mana satu gandum. Bukan tugas kita. Kalau kita lihat orang di sekitar kita lihat, ya, kalau kamu lihat sekarang siapa orang di sekitar kamu, mungkin kamu tanya, ini lalang kah gandum? Ya. Ya, coba lihat dia seperti lalang, kalau dia bongkok-bongkok mungkin gandum. Kalau dia lurus, mungkin lalang ini. Tetapi itu bukan tugas kita, bukan panggilan kita untuk membezakan. Karena fokus kita hanya satu, yaitu fokus kita hanya terpaut kepada Tuhan. Bukan tanggung jawab kita. Karena hanya Allah yang berkuasa untuk bertindak, mengadili, dan mengasingkan. Ya, apabila tiba waktunya, apabila akhir zaman telah tiba. Jadi bukan tanggung jawab kita. Oleh itu kalau kita baca di ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-43 dalam Matius 13, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, daripada ayat ini, ya, dikatakan bahwa biarkan keduanya tumbuh bersama. Jadi bukan waktunya untuk kita mencari siapa lalang siapa gandum. Tetapi firman Tuhan berkata, biarkan tumbuh bersama. Karena Tuhan sendiri akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memisahkan. Pada bahagian ini, pada ayat yang kita baca, sebenarnya Tuhan, ya, menyatakan atau memperkenalkan bahwa neraka di mana orang-orang yang tidak percaya akan dicampakkan ke dalam perapian. Ya, jadi kalau kita lihat daripada ayat yang kita baca di sana, terdapat ratapan, terdapat kertakan gigi. Apa maksudnya? Bahwa pada ketika itu ada suatu kesedihan, ada suatu tangisan yang teramat sangat dan tidak ada, ya, harapan, tidak ada cara. Karena pada masa itu hanya mengalami tangisan, penyesalan. Dan hari ini, ya, mungkin kalau kita berpikir, ya, penyesalan itu tiada gunanya. Mungkin kita mulai bertanya, apabila dalam keadaan seperti itu, mungkin kita mulai bertanya, mengapa saya tidak mendengar? Mengapa saya tidak mau mengikuti firman Tuhan? Tetapi akhirnya itu suatu penyesalan. Ya, sama firman Tuhan berkata tadi ayat 43, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi kerajaan surga yang diberikan kepada kita, berbicara hari ini kepada kita. Kita semua mempunyai apa? Telinga. Tuhan tidak kasih satu telinga. Tuhan kasih berapa telinga? 2. Pun tidak cukup kalau Tuhan kasih 10 telinga, macam mana lah ya. Mungkin baru mau mendengar. Tetapi perintah Tuhan berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi suatu peringatan bagi kita.
Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 10:27 berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku akan mengenal mereka dan mereka akan mengikuti aku. Karena waktunya akan tiba apabila dunia ini semakin jahat, semakin jauh, dan kita adalah domba-domba yang percaya kepada Dia. Kita mengenal suara siapa Tuhan kita. Dan kita akan mengikuti Dia. Karena apa? Apabila kita mulai mendengar kepada Tuhan. Nah, dalam masa yang sama juga ya, ada satu peringatan tentang neraka ya bagi setiap mereka yang tidak percaya. Tetapi yang kedua merupakan suatu penghiburan kepada kita orang-orang yang percaya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-43 ya dikatakan pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Inilah pengharapan. Bila waktunya telah tiba bahwa semua orang-orang yang benar akan bercahaya seperti matahari. Di mana? Di kerajaan surga. Satu hal yang luar biasa. Pengharapan bagi kita di dalam dunia yang kita lalui, yang sukar ini, yang bagi kita mungkin tidak adil. Tetapi percayalah bahwa orang-orang benar akan bercahaya. Sama seperti yang dikatakan dalam Daniel. Ya, dalam perjanjian lama 12 ayat 2 hingga 3 berkata, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nubuatan yang sudah dinyatakan, dan Yesus mengingatkan sekali lagi di dalam Injil Matius ini bahwa akan ada pemisahan antara orang benar dan orang yang tidak benar di tengah-tengah kita. Jadi bagi kita orang-orang yang benar, demikianlah bahwa kita akan menerima janji Tuhan. Kita akan memiliki masa depan, memiliki kerajaan surga bagi setiap mereka yang hidup di dalam kebenaran. Nah ini harus ingat baik-baik. Tetapi ya kita harus beri perhatian juga kepada ayat ke-41. Kita sekali lagi kembali kepada ayat 41 tadi dalam Matius 13. Dikatakan di sana, ya, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Nah, kalau kita lihat mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Wow, apa maksud di dalam kerajaannya? Mungkin hari ini kalau kita tidak hati-hati, mungkin kita juga adalah orang-orang yang mungkin sudah boleh tersesat daripada ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 hingga 15 dikatakan di sana, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi ini mengingatkan kita apa? Kita harus berhati-hati. Bukan saja di dalam dunia ini ada orang yang tidak percaya, tetapi kita harus hati-hati karena si iblis juga boleh menyamar. Boleh menyamar. Ya, boleh menyamar untuk apa? Untuk menyesatkan kita. Kalau hari ini, dunia hari ini, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mempunyai kebenaran firman Tuhan yang teguh, kalau hati kita ini cetek saja tentang kebenaran firman Tuhan, kita mudah diperdaya. Karena si iblis boleh menyamar.
boleh bersembunyi, ataupun boleh juga mulai menipu kita. Ya, kalau kita lihat di media sosial, ada banyak pengajaran-pengajaran yang kadang kala sampai mengelirukan kita. Ya, kita ingat dulu yang kebelakangan ini ada satu isu tentang Kristen progresif. Ya, dia terus terang berkata bahwa asal saja ya kalau kamu melakukan kebaikan, saya percaya ada tempat kamu di surga. Wow. Berarti Yesus Kristus sudah tidak perlu. Kan? Sedangkan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kita cepat terpedaya. Jadi harus hati-hati. Ya, mungkin di kalangan kita sudah mulai tertipu, terpedaya. Ada banyak pikiran-pikiran yang jahat di dalam pikiran kita. Karena kita tahu si iblis datang adalah untuk apa? Ya, adalah seperti pencuri. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu tugas iblis. Ya, tugasnya adalah supaya mencuri. Ketika firman Tuhan diberikan kepada kamu, dia curi, hati kamu tidak mau terima. Apalagi kalau pengkhotbahnya yang tidak disuka. Kalau pengkhotbahnya tidak disuka, enggak saya mau dengar deh ini. Iblis mulai curi, karena mulai ada hati kepahitan di dalam hati kita. Dicuri kebenaran firman Tuhan, tidak masuk. Karena hatinya penuh dengan kepahitan, hatinya penuh dengan kejahatan, pikirannya sudah mulai terpedaya. Jadi kita harus hati-hati. Karena iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Jadi hati-hati kita hari ini. Jika kita mulai berpihak kepada si iblis. Itulah peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus berhati-hati, kita harus menjaga diri kita. Realiti di dalam hidup kita. Bahwa hari ini, masa ini belum waktunya untuk dipisahkan. Tetapi kita harus hidup, memperhatikan hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk bersabar dan berserah kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Kita fokus kepada Dia. Tuhan mau supaya kita tetap bersabar. Di dalam hidup kita hari ini, kita tetap pandang kepada Tuhan. Mungkin di sekitarmu melemahkanmu. Mungkin di sekitarmu mengecewakanmu. Ataupun mungkin di sekitarmu menjatuhkanmu. Keadaan-keadaan tidak mendukung hidupmu hari ini. Firman Tuhan berkata, kita harus tetap bersabar. Kita harus tetap berserah sama Tuhan. Karena penghukuman hanya ada pada Tuhan. Tuhan mau kita tetap bersabar. Karena apa dikatakan firman Tuhan adalah di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, baca sama-sama, ini baik sekali. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi firman Tuhan ini berkata, mengingatkan kita, ujilah diri kita sendiri. Jangan kamu uji kawan kamu. Ya. Jangan kamu uji orang di sekitar kamu. Tetapi firman Tuhan berkata, ujilah diri kita sendiri. Apakah kamu tetap tegak berdiri di dalam iman? Dalam keadaan yang menekan hidupmu, di dalam setiap perkara dalam hidupmu. Firman Tuhan mau kita tetap berdiri di dalam iman. Selidiki diri kita. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam kamu? Jadi ini kita harus perhatikan baik-baik. Adakah benar-benar Kristus ada di dalam hidup kita? Kita harus mulai menilai hidup kita. Jangan kita nilai hidup orang lain, nilai hidup kita. Adakah benar-benar Kristus mulai terpancar dalam hidup kita? Kalau tidak ada, kita akan tidak tahan uji. Badai menimpa, gelombang menimpa hidupmu. Ya, masalah menimpa, langsung kita mundur tinggalkan Tuhan. Reality dalam kita menjalani hidup kita, kita pasti berhadapan dengan situasi yang menekan hidup kita.
Tetapi pastikan kita dapat berdiri karena kita hidup di dalam iman, karena Yesus ada di dalam kita. Jadi itulah kebenarannya. Kita harus mulai mengoreksi diri kita, menilai diri kita. Adakah kita benar-benar hidup di dalam iman? Ataupun adakah kita sudah mulai terpedaya? Kita sudah tidak mulai memandang tentang Tuhan, tentang kerajaan surga, tentang hidup kita, tentang panggilan kita. Hari ini kita harus mulai menguji hidup kita. Nah, yang kedua adalah panggilan kita menjadi seperti biji sesawi. Sama-sama katakan biji sesawi. Biji sesawi. Ya, jadi biji sesawi. Ya, kemudian kalau kita lihat, kadang secara logik pikiran kita, kalau yang menanam bekerja sebagai pekebun, saya percaya kamu kata untuk tanaman itu untuk tumbuh subur kita perlukan tanah yang baik dengan persekitaran yang bersih. Kalau orang yang kerja kebun dia tahu dia pasti membersihkan tempat di mana dia tanam supaya itu pokok boleh tumbuh dengan subur. Tetapi tidak bagi Tuhan. Dia katakan jangan cabut dulu, biar tumbuh saja. Karena di dalam perumpamaan biji sesawi kita akan belajar kenapa dibiarkan tumbuh bersama. Justru kalau kita baca di dalam ayat yang ke-31 dan 32, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi pemerintahan kerajaan surga adalah tentang Yesus yang berkuasa di dalam hati kita. Kerajaan surga berbicara adalah tentang Yesus yang berkuasa di dalam hati kita. Kita mungkin tidak dapat melihat tidak melihat tentang kerja ataupun kuasa Tuhan yang berlaku setiap hari ataupun di mana-mana tetapi kita boleh melihat bahwa sama seperti biji sesawi yang kecil kelihatan, yang agak biasa-biasa, tetapi di dalamnya ianya mengalami pertumbuhan. Kalau kita baca di ayat yang tadi dikatakan bila sesawi itu membesar dan semakin membesar menjadi pokok yang lebih besar daripada pokok yang lain sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, demikian di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya Bagi kita demikian biji sesawi itu harus membawa kita panggilan kepada hidup kita yang mengalami pertumbuhan daripada yang kecil menjadi yang besar. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama di dalam perjanjian lama ada banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang burung-burung bersarang ini. Selalunya burung-burung bersarang ini mencerita tentang bangsa-bangsa yang menjadi sebahagian dengan kerajaan Allah. Merujuk kepada bangsa-bangsa yang terpanggil bernaung di pokok di mana menjadi sebagai keluarga di dalam Allah. Jadi inilah yang menyatakan bahwa keselamatan ataupun firman Tuhan yang diberikan walaupun kita tidak melihat pertumbuhannya tetapi ianya sedang bertumbuh. Ianya sedang terjadi. Kalau kita lihat di seluruh dunia, kita melihat ada banyak misi-misi, ada banyak penanaman gereja yang terjadi. Jadi kita melihat sebenarnya gereja sedang bertumbuh. Kalau seorang missionary bernama Peter Wagner, dia berkata penanaman gereja adalah bentuk penginjilan yang paling efektif yang dikenal di bawah langit. Dia merupakan seorang missionary di Bolivia. Selama 16 tahun dia melayani di sana dan mereka mulai menanam gereja-gereja, menanam. Bila menanam bukannya jemaatnya langsung 1.000, 2.000, tidak. Dari hal-hal yang kecil. Tetapi lama-lama memberi kesan ada pertumbuhan terjadi. Nah, di dalam mesyuarat kita baru-baru dalam sinod
Mesyuarat Sinod yang ke-33. Kita bersyukur ya, minggu lalu di dalam front page kita, Bishop juga menyatakan bahwa kita sedang melancarkan misi 113 ya, ataupun 2.0 ya, di mana kita menggerakkan dan menekankan bahwa setiap gereja-gereja di dalam dayesis kita ya, untuk dalam masa 3 tahun kita mau ada suatu jemaat yang baru ya, bukan satu orang tetapi sidang yang baru, jemaat, kumpulan. Kita mulai mau menanam gereja-gereja. Jadi kita diseru, didorong untuk mulai berdoa hari ini. Karena kita percaya bahwa di dalam kerajaan Allah bukannya membuatkan gereja semakin kecil tetapi semakin besar. Kenapa ianya akan terjadi? Nah, karena benih firman Tuhan telah ditaburkan ke dalam hidup kita. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Nah, ini juga kita harus baca ya. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan daripada benih yang fana, tetapi daripada benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Jadi firman Tuhan berkata di sini bahwa benih yang ditaburkan di dalam setiap hati orang percaya menyatakan bahwa setiap benih yang ada di dalam hati kita akan bertambah besar, akan menghasilkan buah-buah. Dia tidak menyatakan bila benih firman Allah jatuh ke dalam hati kita, dia akan makin lama makin tertutup, tidak. Tetapi semakin besar. Kenapa? Ya, karena benih yang ada di dalam benih firman Allah adalah benih yang hidup. Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Benih yang memiliki kuasa. Jadi setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan dan telah menjadi percaya kepada Tuhan, dikatakan mereka akan menjadi benih yang hidup, yang penuh kuasa, yang akan menghasilkan buah. Demikian ya, demikianlah generasi kita akan menjadi generasi yang kuat di dalam iman. Karena benih yang ada di dalam kita adalah benih yang berkuasa, bukan benih yang fana. Kita mengalami kelahiran baru. Saya tidak tahu pengalaman kamu ketika kamu sudah menjadi orang yang percaya. Setelah kamu terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kamu, adakah kamu mengalami kelahiran baru? Hidup kamu tinggalkan yang lama, kamu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kita? Adakah kita mentaati kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, menghasilkan buah demi buah? Kita harus menilai hidup kita hari ini. Adakah terjadinya pertumbuhan di dalam hidup kita? Ya, ataupun kita punya pertumbuhan itu terbantut sudah. Tidak dapat bertumbuh. Sampai di situ-situ saja. Tapi firman Tuhan berkata setiap orang-orang yang percaya, setiap benih firman Tuhan yang ada di dalam kita akan menghasilkan pertumbuhan. Harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Kita hari ini bila sudah menjadi percaya, kita harus mulai melibatkan hidup kita di dalam melayani Tuhan. Kita harus mulai bertanya, Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk Engkau? Apa yang menyenangkan hatimu Tuhan? Di dalam pelayanan kelompok sel kita sudah berapa tahun? Adakah kita melihat ada orang-orang baru kita bawa di dalam kelompok sel kita? Ataupun hanya itu saja, tidak ada sudah. Kita harus melihat, kalau kita mulai berpusat kepada diri kita, kita tidak mengalami pertumbuhan, kita harus mulai bertanya. Adakah benih kebenaran firman Tuhan itu benar-benar jatuh di dalam hati kita? Jadi kita sebagai orang yang percaya harus seperti biji sesuai. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Yang ketiga adalah panggilan kita untuk menjadi seperti ragi. Sama-sama katakan ragi. Ragi. Kedua, bangun. Ya, jangan kamu tidur. Nah, jadi perumpamaan yang ketiga yang Yesus ajarkan kepada orang pada ketika itu, dia membawa bukan saja sebagai orang yang percaya kita seperti gandum, dapat hidup bertahan dan percaya bahwa Tuhan akan membela kita, dan kita juga harus mengalami ya seperti biji sesawi yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Tetapi yang ketiga
mengingatkan kita harus seperti ragi. Kenapa? Kita baca ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, nah dikatakan di sana hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dikatakan bahwa kalau kita mau membuat kek ataupun roti, ya selalunya kita mencampurkan apa? Ragi. Kita masukkan. Raginya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit saja. Ya, hendak kita ambil macam satu Kalau tidak boleh dimakan. Ragi hanya sedikit dicampurkan di dalam adonan. Ya, tetapi hasilnya walaupun sedikit, tetapi ianya secara diam-diam memberikan impak ataupun meresap ke dalam adonan sehingga ianya memberi kesan tepung itu menjadi membesar dan semakin membesar. Jadi ragi merupakan pertumbuhan yang bersifat senyap tetapi tidak kelihatan namun memberi impak yang kuat. Dikatakan bahwa ragi ini berperanan bahwa walaupun ianya kelihatan biasa saja tetapi dia memberi impak yang luar biasa. Ya. Jadi oleh yang demikian sebagai orang yang percaya ketika kita sudah mengalami kelahiran baru, hidup yang baru dengan Tuhan, Tuhan tidak mau kita punya hidup biasa-biasa. Tuhan mau hidup kita ini memberi impak. Memberi kesan kepada orang di sekitar. Kenapa? Karena buah benih firman Tuhan sudah mengubah hidup kita, mengubah karakter kita. Sehingga kita tidak sama seperti dunia ini, kita hidup berbeza di dalam kebenaran firman Tuhan untuk memberi impact. Untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kita. Ya, orang di sekitar kita melihat, wah orang ini berbeza, tidak sama. Saya tahu mungkin ini orang Kristen ini berbeza. Kalau memberi dia tidak loke-loke. Itu saya pernah dengar sendiri. Ya, saya pernah naik taksi. Ya, kemudian dia sendiri kongsi. Dia tidak cerita tentang saya. Tetapi ketika saya dulu tidak ada Grab. Kami naik taksi dulu ya waktu bujang-bujang. Tidak ada taksi. Saya bilang naik taksi duduk saja. Dia kata, "Oh, kamu ini mesti orang Kristen." Wah, dia kata demikian. Jadi kalau orang Kristen bagus ya. Mereka ini murah hati, bila membantu itu tidak alang-alang. Bila mereka kasih sumbangan, kasih uang, mereka tidak loke. Tidak seperti, pelan-pelan dia cakap, tidak seperti bangsa kami. Tidak. Ya, dia kata demikian. Waktu saya naik, saya tidak cakap, "Oh saya ini orang Kristen." Tidaklah. Tidak. Tetapi bila dia memancarkan impak kehidupan kita kepada masyarakat, kepada dunia. Nah, kalau saya ambil satu ilustrasi ya, jadi kita dipanggil untuk menjadi pempengaruh ya. Nah, pempengaruh ini pun baru, pempengaruh, influencer kan biasa kita selalu dengar. Saya ambil contoh ini seperti Mother Teresa. Ya, semua kenal kan? Ya, dikatakan bahwa dia adalah seorang yang melayani di mana di Kalkuta, India, tempat yang paling miskin, paling hina, paling sedih. Di mana banyak orang-orang miskin yang diabaikan. Tetapi hatinya melayani Tuhan itu luar biasa. Dia tidak cari tempat yang megah-megah untuk melayani Tuhan. Tetapi dia cari tempat yang paling hina, yang paling sukar. Untuk dia dapat melayani. Untuk dia dapat menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian saya suka statement ini yang dia katakan di sana. Tidak semua kita dapat melakukan perkara yang luar biasa. Tetapi kita boleh melakukan perkara yang kecil dengan kasih yang luar biasa. Jangan tunggu hal-hal yang luar biasa baru kita mau lakukan. Ya, tetapi kita mula dengan hal-hal yang kecil. Tetapi dengan kasih yang luar biasa. Maka kita boleh memberi impact di mana? Di dalam keluarga kita. Bagaimana kita boleh impak kepada keluarga kita. Mungkin di dalam lingkungan keluarga kita tidak semua mengasihi Tuhan.
Kitalah Tuhan panggil memberi impact kepada keluarga kita. Di tempat kerjamu, Tuhan memanggil kamu memberi impact di tempat kerjamu. Bagaimana kamu bersikap, bagaimana sikap kamu, itu akan memberi kesan kepada lingkungan pekerjaanmu. Di sekolah, jadilah orang Kristen yang menghasilkan impact ataupun menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam hidupmu. Saya bersyukur hari ini ya, saya rasa memang rencana Tuhan lah. Ya, bukan kebetulan hari ini kita sudah mendengar Vision School kan. Mereka mau memberi impact. Aku suka orang punya I Can Impact ya. Mereka memberi impact kepada tempat ya. Memang di sana susah. Karena mereka dipanggil untuk menjalankan program untuk masyarakat. Walaupun dia suatu panggilan, mungkin saya tidak tahu karena diwajibkan saya harus ikut. Kalau tidak ada marka. Ya, kalau ada begini kita harus mulai pikir bagaimana kalau kita mulai dengan hati kita yang paling dalam. Ketika kamu ke sana, kamu mau menjadi pelayan Tuhan untuk melayani orang-orang yang kamu temukan. Sikap yang benar, hati yang benar. Saya percaya bahwa berkat Tuhan juga turun ke atas kamu. Jangan tunggu hal-hal yang besar. Kita mulakan dengan hal-hal yang kecil, tetapi dengan kasih yang besar, maka kita boleh memberi impact kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Amen. Mari kita menjadi agen perubahan. Karena kita percaya Tuhan sudah mulai mengubah hidup kita, maka kita harus mengubah orang-orang di sekitar kita. Mengalami kasih Tuhan. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan begitu besar, maka kita juga harus membawa kasih Tuhan ke dalam hidup mereka. Beritakan, ceritakan, nyatakan kasih Tuhan bagi setiap mereka. Dan penutup ya. Penutup. Saya percaya juga seperti firman-Nya berkata dalam Matius 7 ayat 20 ya, dikatakan bahwa jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Hari ini bukan kita mau membandingkan siapa lalang, siapa gandum. Tetapi Tuhan mau supaya daripada buah hidup kita itu sudah memancarkan bahwa kita sedang berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang benar, percaya kepada Dia, yang menantikan kedatangannya. Bukan nanti, tetapi melalui hidup kita hari ini. Ya, karena sama seperti ketika Yesus ya mengajarkan, dia mengambil cerita tentang seorang kaya dengan Lazarus. Kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat 23 hingga 24 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Daripada firman Tuhan ini ya, daripada apa yang Yesus ajar, dia menceritakan tentang seorang kaya yang sangat bermegah dengan apa yang dia miliki di dunia. Dia sangat kaya. Sehingga hambanya Lazarus itu diinjak-injaknya. Makanannya diberikan sisa. Ya, seperti anjing yang diberi makan di bawah mejanya. Tetapi jangan lupa satu masa ya, dia juga akan mengalami kematian. Sama seperti Lazarus. Dan pada ketika itu ya, kita lihat daripada cerita ini bahwa orang kaya itu dia merana menderita sengsara ya, sehingga dia meminta izinkan kalau boleh celupkanlah ujung jarimu supaya dapat menyejukkan lidahku. Apa yang diceritakan ya, kamu boleh baca sendiri. Tetapi yang pasti bahwa yang kita harus mengerti bahwa surga dan neraka itu nyata. Rahasia kerajaan surga diberitakan kepada kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Jadi jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu begitu saja. Tetapi waktu yang terbaik
untuk kita bersama-sama mulai merenungkan hidup kita. Adakah kita sedang bertahan dalam iman kita? Dunia menolakmu, keadaan tidak berpihak kepadamu. Kamu merasa seperti tidak ada yang menyokong kamu. Tetapi firman Tuhan berkata, berpeganglah, berdirilah tegak di dalam iman. Tetap berpegang. Waktunya akan tiba bahwa penghakiman akan datang di dalam hidup kita. Hari ini kita harus memeriksa hidup kita. Adakah kita juga sedang mengalami pertumbuhan-pertumbuhan dalam hidup kita, sehingga kita mulai belajar untuk bertumbuh. Kita tidak duduk di dalam zona selesa kita, tetapi kita terus mengalami ada pertumbuhan demi pertumbuhan. Di dalam hidup kita semakin kuat mendekat kepada Tuhan. Dan adakah hidup kita benar-benar memberi impak kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau tidak, kita harus mulai bertanya. Kita harus menyelidiki hati kita. Kita harus menguji hidup kita. Adakah kita benar-benar adalah orang-orang yang percaya? Karena saya percaya bahwa ketika keutamaan ataupun kepentingan kita akan menentukan siapa kita sebenarnya. Apa keutamaanmu hari ini? Adakah dunia menjadi sangat penting bagimu? Ataupun masa depanmu ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kerajaannya datang bagi kita. Karena itu akan menentukan pilihan atas hidupmu hari ini. Apa yang kita pilih, apa yang kita anggap penting, itulah yang akan menjadi respon kita kepada hidup kita hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak terlepas dengan keadaan dunia ini. Tetapi Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan datang kembali, supaya setiap orang-orang yang benar akan bercahaya, akan bersinar seperti bintang-bintang ketika berada di rumah Bapa. Itulah penghiburan bagi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan mata yang tertutup. Kita harus mulai mengoreksi hidup kita baik-baik. Kita harus bertanya, Tuhan, adakah saya mulai digoda oleh si iblis yang mulai menaburkan benih-benih kejahatan di dalam hati kami, sehingga tidak ada suatu yang baik dan semuanya kelihatan jahat, semuanya tidak benar, sehingga kami boleh menyakiti satu sama lain, merendahkan satu sama lain. Tuhan, ajar kami, bentuk hati kami Tuhan, bentuk hidup kami, ubahkan kami Tuhan, sehingga kami dapat memancarkan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan memandang setiap orang-orang yang